Hai, selamat datang semuanya. Selamat datang kembali di Poster Film. Gimana kabarnya sob? Semoga hari ini kalian semua sehat selalu ya, banyak rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mengalur sebuah film bergenre horror thrill asal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2012 berjudul No One Lives. Film dimulai dengan seorang wanita bernama Emma yang sedang berlari di dalam hutan. Tampaknya ia sedang berusaha kabur dan menyelamatkan diri. Namun tak sengaja ia menginjak pecahan kaca yang sangat tajam. Setelah mencabut kaca yang menancap di kakinya, ia pun melanjutkan pelariannya. Namun tiba-tiba ia terjebak dalam perangkap yang membuatnya terikat dan tergantung di sebuah pohon. Scene pun beralih ke seorang pria yang sedang mengemudikan sebuah mobil. Kita sebut saja Jono. Jono ditemani oleh seorang wanita bernama Betty. Mereka sudah berkendara beberapa hari karena berencana akan pindah ke kota yang lain. Karena kelelahan, Jono akhirnya berhenti dan menginap di sebuah penginapan Oyo. Well, that's an unusual name. Please don't tell me here for directions. I got 15 rooms. Saat sedang di kamar, Jono tak sengaja melihat berita di televisi tentang seorang wanita yang hilang. I don't think I would have thought to do that. Must everything about you be different? Sementara itu, di sisi lain terlihat sekelompok perampok yang sedang beraksi menguras sebuah rumah mewah. Komplotan perampok ini dipimpin oleh seorang pria bernama Hog dan beranggotakan 5 orang, yaitu Hog sebagai pemimpin, Ethan si gendut, Danny si penakut, Tamara seorang teman wanitanya Hog, dan Flynn si pembuat onar. Bersamaan dengan itu ternyata si pemilik rumah telah kembali ke rumahnya. Akhirnya mereka melihat beberapa orang yang sedang merampok rumahnya. Menyadari bahwa mereka dalam bahaya, si ayah mencoba menelepon polisi untuk meminta bantuan. Namun ketika Hog akan mencoba mendekat, tiba-tiba Flynn menembaki pemilik rumah dan membantai mereka semua hingga tewas seketika. Melihat perbuatan Flynn, Hog sangat marah karena akan membuat masalah dan polisi akan mengejarnya. Yang akhirnya Hog terpaksa memutuskan untuk segera pergi dan tidak jadi membawa barang jarahannya. Enough! Damn it! Like we were never here. Come on, let's go. Scene pun beralih kembali kepada Jono dan Betty yang akan makan malam di sebuah warung kopi. Mereka disambut oleh seorang wanita bernama Amber. Amber adalah anak perempuan Hog yang bekerja di warung kopi itu. Bersamaan dengan itu tiba-tiba Hog dan komplotannya datang. Saat itu Flynn memperhatikan Betty dari kejauhan. Ia lalu mendekat dan mengganggu Betty. Awalnya Jono mengabaikannya, namun sepertinya kesabaran Jono hampir habis karena Flynn terus mengganggu Betty. Namun tiba-tiba Hog datang dan meminta maaf kepada Jono dan Betty atas kelakuan anak buahnya. Hog pun memperingatkan Flynn agar tidak mencari masalah. Hey, you guys from Russia? Are you moving? Move! Setelah selesai makan malam, akhirnya Jono dan Betty pun akan kembali ke penginapan. Namun ketika di perjalanan, tiba-tiba mereka dibegal oleh seorang pengendara motor yang menyebabkan Jono kehilangan kendali dan akhirnya kecelakaan. Pelakunya ternyata adalah si Flynn yang kemudian membawa mobil dan barang milik Jono. Mengetahui tindakan Flynn, Hog marah dan memperingatkan akan menyingkirkannya bila ia berbuat onar sekali lagi. Down. There's parts in here. Up like today, and I end you. Di sisi lain ternyata Jono dan Betty sedang disekap di sebuah gudang yang dijaga oleh si gendut Ethan. Ethan memaksa Jono memberikan kode rahasia untuk membuka trailernya dan mengancam akan membunuh Betty. Namun tanpa diduga, Betty malah dengan sengaja mengakhiri hidupnya dengan menekan lehernya ke pisau yang dipegang oleh Ethan. Jelas Jono menjadi sangat marah. Sekuat tenaga ia berusaha melepaskan borgol dari tangannya, lalu menyerang Ethan dan menancapkan borgol itu di tenggorokan Ethan. Namun setelah selesai menghabisi Ethan, Jono melihat ternyata Betty sudah tewas. I said, shut up.
Scene pun beralih ke Flynn yang sedang berusaha membongkar bagasi mobil Jono, dan ternyata ia menemukan seorang wanita yang terikat di balik bagasi mobilnya. Flynn dibantu oleh Tamara berusaha membawa wanita itu ke dalam rumah, dan ternyata wanita itu adalah Emma yang terlihat melarikan diri di awal film. Mendengar ada keributan, Hogg dan anggota yang lainnya pun segera turun. Saat itu Emma berteriak dan menyuruh mereka semua sebaiknya lari sejauh mungkin. Ia mengatakan bahwa pemilik mobil itu adalah orang yang sangat berbahaya dan akan membunuh mereka semua. Amber kemudian muncul mengatakan bahwa ia tidak dapat menghubungi Ethan. Lalu Emma dengan yakin mengatakan bahwa Ethan kemungkinan sudah tewas. Hogg akhirnya mengirim Danny dan Tamara menuju ke gudang untuk memeriksa Ethan. Saat Danny dan Tamara sampai, mereka terkejut melihat Ethan ternyata sudah tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Mereka juga menemukan tubuh Betty yang sudah tewas di sana. Setelah itu Danny dan Tamara lalu memindahkan mayat Ethan ke dalam mobil dan membawanya ke tempat persembunyian. Sementara itu di tempat persembunyian, Amber dan Hogg melihat berita yang menayangkan tentang hilangnya seorang wanita beberapa bulan yang lalu. Amber tiba-tiba menyadari bahwa wanita yang hilang itu ada di hadapannya. Berita pun mengatakan bahwa hilangnya Emma dibarengi dengan ditemukan beberapa jasad temannya dan hanya tubuh Emma yang belum ditemukan. Dan pihak keluarga pun membuat sayembara akan memberikan hadiah $2 juta bagi siapapun yang dapat menemukan Emma. Setelah itu Danny dan Tamara tiba lalu menyampaikan kabar bahwa Ethan telah tewas. Mendengar kabar itu Hogg memeriksa dan menjadi sangat marah. Flynn dan Danny lalu memindahkan mayat Ethan ke gudang dan meninggalkannya. Namun tiba-tiba mayat Ethan terbangun dan dengan mengerikannya Jono keluar dari tubuh Ethan dan ternyata selama ini ia bersembunyi di sana. Sementara itu Emma berusaha melarikan diri, tapi berhasil dihentikan oleh Hogg. Dan di waktu bersamaan, Emma tak sengaja melihat Jono yang berlumuran darah ternyata berdiri di luar dan sedang memperhatikannya. Stop! Stop! My best hope of escape is while he's killing the whole bunch of you. Setelah membersihkan tubuhnya di sebuah kolam, Jono berjalan ke arah truk untuk mengganti pakaian dan mempersiapkan berbagai senjatanya. Saat itu Hogg dan anggotanya akan pergi untuk memburu Jono. Namun baru saja melangkah, tiba-tiba sebuah anak panah menancap di dadanya. Begitupun dengan Danny yang tertembak di bagian rahangnya. Sementara Flynn dan Tamara mulai menembaki ke arah luar namun tidak mengenai siapapun. Sedangkan Danny terlihat panik karena ia mulai kehilangan banyak darah. Tamara mengatakan kepada Flynn agar segera membawa Danny ke rumah sakit. Namun tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dan ternyata Jono telah meledakkan mobil van-nya yang membuat mereka tidak akan bisa pergi kemanapun. Where's Hope? Di sisi lain Jono telah menangkap Hogg hidup-hidup dan akan memasukkannya ke mesin penggiling daging. Jono mengatakan ia adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang akan membantai para penjahat kampung seperti Hogg dan komplotannya. Jono pun perlahan-lahan memasukkan tubuh Hogg ke dalam mesin penggiling, membuat Hogg tewas seketika dengan kondisi yang sangat mengenaskan. So what are you? The lead. Scene pun kemudian beralih kepada Amber yang bertanya kepada Emma kenapa ia selama ini masih hidup. Emma mengatakan bahwa Jono menyukainya. Emma pun menceritakan bahwa Jono mengajarinya cara menyelamatkan hidupnya. Tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu. Dengan hati-hati, Flynn membuka pintu dan melihat sebuah karung tergantung dengan cincin Hogg menempel pada karung itu. Merasa dipermainkan, Flynn sangat marah dan menendang karung itu. Lalu dengan mengerikan potongan daging tubuh Hogg berceceran di lantai membuat mereka semua ketakutan. Setelah itu Danny dan Amber berencana melarikan diri menggunakan sebuah mobil yang ada di garasi. Akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam garasi. Namun mobil itu tidak bisa dinyalakan. Danny pun turun untuk memperbaikinya. Namun setelah Danny selesai memperbaikinya, tiba-tiba Jono muncul dan menyerangnya tanpa ampun. Amber yang melihat itu pun berlari ketakutan. Jono pun mengejar dan melemparkan pisau besar ke tubuh Amber.
Sementara di dalam rumah, Tamara dan Flynn mendengar suara teriakan Amber, lalu mereka segera menuju garasi untuk kabur. Saat itu Tamara melihat Danny masih hidup dan menyuruh Flynn untuk memasukkannya ke dalam mobil. Saat itu Flynn tak sengaja menabrak Amber yang tiba-tiba muncul. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah rumah sakit dan menurunkan Danny di sana. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan berhenti di sebuah penginapan, di mana itu adalah tempat menginap Jono dan Betty sebelumnya. Ketika Flynn mengeluarkan kartu kreditnya, si bapak resepsionis merasa curiga, karena kartu yang digunakan oleh Flynn adalah milik Jono yang sudah digunakan sebelumnya. Ia menelepon dan melaporkannya kepada polisi. Lalu ketika Tamara sedang mandi, polisi pun tiba di penginapan, meminta Flynn untuk menunjukkan identitasnya. Namun tanpa berpikir panjang, Flynn malah membunuh Pak Polisi dengan 1 kali tembakan dari balik pintu. Sementara itu Jono tiba-tiba muncul di kamar mandi dan langsung membunuh Tamara. Setelah mengetahui Tamara tewas, Emma segera melarikan diri dari Flynn. Lalu tiba-tiba datang mobil polisi menabrak Flynn, dan ternyata Jono yang mengemudikannya. Emma yang mengetahui itu pun lalu menembakinya. Karena pelurunya habis, Emma akhirnya lari menyelamatkan diri. Namun tak lama Jono pun kembali muncul. Ia memohon kepada Emma agar tidak meninggalkannya. Emma pun mendekat, lalu memukulnya dengan pipa besi. Namun tiba-tiba Flynn kembali muncul menembaki mereka. Tetapi Jono berhasil menghindar dan mendorongnya. Akhirnya mereka pun bertarung dengan sangat sengit. Saat Flynn akan menembak Jono, tiba-tiba Emma menghajar Flynn dan mengambil senapannya. Emma mengatakan hanya dirinya yang berhak membunuh Jono. Emma lalu mengarahkan senjata senapannya ke Jono lalu menarik pelatuknya, namun senapan itu tidak berfungsi. Jono terkesan dengan keberanian Emma, lalu ia pun mendekat dan mengatakan kepada Emma bahwa sekarang ia telah bebas. Jono kemudian mengambil pisau dan merobek perut Emma untuk mengeluarkan pelacak yang telah ia tanam di sana. Setelah itu Jono meletakkan Emma di tanah, lalu mengambil senjatanya dan kemudian menghancurkan kepala Flynn. Namun sayangnya si bapak resepsionis datang dan melihat semuanya, sehingga Jono tidak punya pilihan lain selain membunuhnya juga. Unfortunate drawback to learning my name. Keesokan harinya Jono mendatangi Danny di rumah sakit. Ia membisikkan bahwa tidak ada seorang pun yang akan hidup. Akhirnya Jono pun melanjutkan misinya untuk menghabisi Danny. No one lives. Di waktu bersamaan sebuah mobil ambulans baru saja tiba membawa Emma ke rumah sakit. Saat itu Jono memperhatikan Emma dan menyentuh tangannya untuk terakhir kalinya. Jono pun berjalan menjauh dan film pun selesai.